melalui YouTube. Nah, itu kalau misalkan ada nggak, pernah nggak Im, lo kayak berasa, ini gue cuman buat apa namanya, buat konten YouTube, udah dibudgetin, atau memang itu seperti kayak lo sumbangan tiap bulan? Maksudnya tiap bulan kan biasanya kan gue pengen bagi segini dari penghasilan gue segini gitu. Jadi dari situlah baru lo, nggak pernah dibudgetin. karena lo ada lagi, dia mah hebat banget karena tiba-tiba, maksudnya emang kalau ikhlas ya Tuhan kasih terus-terusan ya. Oh iya. Kalau Yes. lo bikin niatnya lain ya pasti lo tiba-tiba mandek, nggak ada lagi yang lo mau kasih gitu. Kalau misalkan ini, Jadi gue ada beberapa contoh sih yang bilang kalau kayak misalkan gini loh, kita nggak tahu kenapa itu ada ratusan, ada ribuan SMS kadang-kadang yang minta bantuan, yang sebenarnya Instagram gua itu adalah ini ada kontak person buat kerjaan, tapi semuanya minta bantuan di situ istilahnya, yang ampun deh gue bilang. Dan kita kadang-kadang nggak bisa ini, tiba-tiba kita ngeklik lah satu, ting, kan itu kan kalau kita ngeklik satu itu kan sebenarnya ya itu Allah, gerak di atas lah. kasih lihat. Ya gitu. Bukan suatu kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Misalkan lo ketemu sama siapa di Amerika, ini bukan suatu kebetulan ya semua itu. Oke, sama lah seperti itu, gue ketik, tiba-tiba adalah gue baca anak-anak SMA atau enggak SMA, waktu itu SMA, tiba-tiba jantungnya bocor, harus segera ini. Akhirnya gue WhatsApp tuh, di mana? Di Bogor, dan harus cepat-cepat katanya. Oke deh, yuk berangkat ke Bogor besok. Ini besok lah aku ke Bogor sana, ke rumah sakit mana orangnya, ada atau enggak? Ada nih, ternyata ada orangnya ini. Kenapa ininya jantungnya bocor? Iya, perlu biaya berapa? 70 juta. Harus segera. Ya bayarin deh. Kan itu nggak bisa direncanain ya. Kalau misalkan lo budgetin, mana bisa keluar kata-kata iya. Kalau misalkan hati lo istilahnya nggak ada emang arahnya ke situ, sama seperti giveaway yang misalkan lo tanya, Im, menurut lo giveaway gimana? Itu cara gue untuk bagi ke orang. Misalkan gue sekarang kan di Jakarta nih, gila gimana caranya ya gue bisa berbagi di luar Jakarta, apalagi di pandemi gini, apa yang harus gue lakuin ya? Oh iya deh, giveaway. Akhirnya kan gue bisa ke Aceh, ke Manado, habis itu ke Malaysia, dan itu berbagi semua. Dan kadang-kadang bukan suatu undian, kita nanya gitu ya, nanya sama orang, lagi apa, kenapa, tiba-tiba yang telepon nangis, kenapa nangis? Iya, kok bisa ya aku menang? Kenapa emang? Aku mau bayar kuliah cuman nggak bisa. Berapa emang? 15 juta. Udah kita ganti semua 15 juta. Kalau emang itu semuanya dari budget, nggak mungkin kita ganti kan 15 juta, ngerti nggak? Gue tepuk tangan dulu buat lu ya, Im ya. Gue kenal dia nih kan kayak berarti nih kayak nggak gini lah ya, kayak gue kenal pas denger ini ngobrol panjang itu kayak boleh lah lo Tapi ini gue benar-benar sangat terinspirasi setelah ngobrolan kayak gini, karena kan karena yang biasa ngajarin gitu loh deh, kayak lu Allah tuh udah ngasih kita hati, ikutin aja hati lo gitu. Jadi kayak lebih menegaskan itu lagi gitu. Gue udah sering dengar di beberapa orang ngomong kayak gitu, tapi gue belum, oh iya ya, memang iya ya gitu. Jadi banyak banget pelajaran seperti tadi yang tadi dia ngomongin tentang pandemik gitu, ya nih mungkin kita, tapi ini gue tadi sempat speechless tuh nggak ada dengerin dia ngomong, gara-gara nanya itu dia kayak nggak gitu, kayak gitu, kayak enggak nih gitu. Kalau gue nanya nih gitu kan, gue bukan nih di depan layar TV lah gitu ya. Menurut lo pekerjaan seni itu bisa nggak sih jadi mata pencaharian? Pekerjaan apa? Pekerjaan seni kayak pekerjaan seni itu bisa nggak sih itu jadi mata pencaharian di Indonesia? Kita ngomong Indonesia ya. Di Indonesia. Susah dalam arti itu, seni itu kalau gue bilang itu seni itu dia tidak per bulan, yang gue bilang tidak per bulan kita dapatnya itu bukan suatu pekerjaan. Gue bilang misalkan gue dapat satu pekerjaan habis itu gue dibayar, misalkan gue acting atau nggak gue nge-host atau nggak apa, itu adalah suatu hobi yang dibayar dengan sangat gede ya, tapi itu bukan suatu pekerjaan. Kenapa? Suatu pekerjaan itu dia punya penghasilan yang tetap per bulannya berapa. Karena kan gue nanti mikirnya tuh, nanti gue punya anak, punya istri, kalau misalkan gue tidak ada istilahnya penghasilan tetap, gimana caranya gue bayar listrik, bayar kebutuhan mereka, itu loh. Dan gue selalu bilang ke teman-teman gue itu, ayo dari sekarang. Dan kenapa
sampai sekarang itu banyak teman-teman atau enggak pekerja seni yang mungkin kita bisa bilang dagelan atau enggak apapun itu sekarang, karena dia tidak siap dengan kondisi sekarang gitu loh, nggak siap semuanya. Jadi istilahnya tuh mereka ya kayak kita lah, misalkan lagi sering atau anak-anak muda sekarang misalnya sekarang itu jangan lo hambur-hamburin, lu nggak tahu kesana itu gimana, lu keep semuanya, suatu saat itu nanti lo butuhin, kenapa, takutnya ada apa-apa dan ini bisa jadi bisnis. Itu lo maksud gua, kenapa gua bilang pekerjaan seni itu nggak bisa dibilang pekerjaan. Kayak sekarang gini loh, tiba-tiba nyanyi semuanya bisa, tapi tidak ada kayak kayak gitu. kayak gitu loh. Iya, maksudnya gue kasihan kadang-kadang Ya, orang. benar. Tapi emang itu benar pertanyaan itu. Gue sering dari zaman dulu teman-teman artis yang cowok, gue selalu bilang lo harus cari sesuatu karena ini kan gak tetap, tiba-tiba lu abis kagak dipakai lagi terus mau jadi apa. Kalau itu kalau sinetron gitu, tapi kalau mungkin kita bisa dengar dari Baim tadi gitu. Nah seperti jadi kalau misalkan berarti Baim tuh kayak pada saat ngalamin masa pandemik ini bukan nggak kaget juga buat dia karena dia bisa mengikuti zaman gitu. Pada saat dia kayak gimana dia cari jalannya kayak yang lain. Cuman pada saat pandemik ini, cuman kan banyak nih Im ya, kita masuk ke masa pandemik kayak gini. Gue pengen minta dari lo untuk, kan lo banyak banget nih ya yang nontonin lu ini ya gitu. Amin. Banyak lah yang ngikutin lo. Nah itu bisa nggak, mungkin dari beberapa dari mereka adalah pekerja seni juga yang sekarang terkena dampak pandemik yang nggak ngerti nih harus ngapain dan sampai kapan belum tahu. Mungkin ada dorongan atau motivasi dari lo gitu untuk ngadepin masa begini. Gini tapi loh, ini kerja seni ya, apa suruh ya udah kreatif aja lu mikir gitu tuh gimana? Pekerja seni sih pasti dia bisa punya daya kreatif yang tinggi banget lah ya. Sebenarnya ini untuk global sih ya, bukan pekerja seni aja. Mungkin tapi kita bisa masuk pekerja seni juga karena ini pemikiran global. Kalau gue bilang ini semuanya nge-refresh semua ya, nge-restart semuanya apa yang kita udah punya sekarang gitu loh. Kayak kemarin yang paling gampang lah kalau kita agama Islam gitu ya, Muslim. Iya, lu nggak ngaji ini, nggak ada waktu. Oh iya, lu sholat gimana? Setiap hari itu cuman zuhur doang atau nggak maghrib doang ini. Iya, karena gue di luar. Nah sekarang tiba-tiba lu harus di rumah terus. Dan itu akan ada alasan terus tuh gimana? Kalau misalkan itu akan ada alasan terus, berarti bukan masalah di situ, bukan masalah di lo nya. Jadi istilahnya tuh kita harus nge-restart dalam arti, sebenarnya yang masuk surga itu orang-orang yang sholat loh gitu loh, dan sekarang lu kasih bukan musibah, sebenarnya ini adalah suatu musibah, ini adalah suatu anugerah buat kalian semua. Supaya lu itu sadar lu akan hidup gini terus tuh gak akan masuk surga. Nah ini gue kasih deh begini, lu diam di rumah deh, lu pikirin deh, lu yang cuma bisa lu lakukan, lu cuma bisa sholat, cuma bisa ini lu lakuin atau enggak. Misalnya enggak, ada yang salah, jangan, karena waktu kita cuma dikit nih, takutnya besok, minggu depan, bulan depan kalau udah nggak ada, ini loh, kita bukan istilahnya hidup di dunia cuma sementara, di sini yang paling ini, itu semua restart ya, restart semuanya, dan akhirnya dikasih cobaannya tiba-tiba nggak punya uang, semuanya bisnisnya runtuh. Itu kan sebenarnya bukan suatu kebetulan, cuma dikasih tahu aja, nih kalau nggak punya apa-apa, lu baliknya ke sini, bukannya nyari duit lagi, baliknya ke Allah gitu loh, lu minta sama dia ini, yang endingnya bukan uang yang dicari, sebenarnya ibadah, sesuatu yang simpel banget ya gitu loh. Kalau gue sih mikirnya ke arah sana, makanya ya dengan adanya kayak gini tuh gue sangat prihatin lah, karena gue di luar tuh kayak gila ya, semua orang di luar tuh Gojek nggak ada yang naikin ini, dan gue kan keluar terus ya dengan ikhtiar lah istilahnya, mudah-mudahan gue nggak kena, tapi kan gue harus melihat lah ini, dan akhirnya tergerak lah gimana cara gue bisa bantu orang-orang ya. Tapi anehnya tuh kenapa pekerjaan gue itu gue bilang paling indah sekarang, kok gue banyak ngasih tapi kok dikasih lebih banyak lagi ya sama Allah. Kadang-kadang bingung gue, asli bingung banget. Sampai sekarang detik ini gue bingung, makanya ketika gue kemarin tuh di YouTube, kok gue peringkat akhirnya kita malah jadi kayak apa, titipan apa lagi yang harus gue iniin ya. Makanya akhirnya ya aduh deh, kita gak aja deh. Jadi itu malah bukan suatu duit gue, itu cuma titipan supaya gue ngirimnya ke orang lain gitu loh. Oke, berarti mungkin kayak kalau gue bisa ini, mungkin pesannya ya bisa didengar dari yang tadi omongannya Baim adalah ya tetap harus kreatif, pikirin pada saat masa pandemi kayak gini gitu. Maksudnya kan kita ngomongin kerja seni itu yang itu kreatif aja, cari pasti ada celah, pasti ada sesuatu yang bisa dikerjain juga kayak gitu. Terus jadi jangan mencari hikmah, dan pada saat lagi terpuruk jangan kelamaan di situ, supaya cepat belajar dari apa yang buat
Iya, rangkum dari gue gak ke arah situ ya. Gue ngerangkum, Cong. Rangkum. Gue kayaknya bisa jadi guru besok. Nah, Bagus kalau kamu bisa jadi host. kan udah gitu terus, nah ini balik lagi ke apa namanya, inti utamanya adalah kita ngobrol sama Mbak Im untuk tahu tentang pekerjaan seni di mata Mbak Im, udah gitu terus juga motivasi, dan juga satu lagi Im, Apa? ini apa namanya, pendukung lo ini ya, tolong dong diajak untuk ikut berdonasi acara kreasi ini. Nanti sedikit Ya. dari situ kan, sedikit dari apa yang kalian punya, kalian bisa membantu, bukan buat gue juga, bukan buat kita semua sini, cuman kan yang buat mereka-mereka yang di luar kota yang udah gimana ya, kalau misalnya yang Karena kita dalam-dalam pakai ini ya, bantuan kita menyalurkannya lewat Kementerian Budaya, jadi mereka yang bisa jadi maksudnya tolonglah, ajaklah para pendukung lo ini untuk ikut berdonasi dan menonton dan Ya, juga ikut menonton dan berdonasi ikut lah ya berdonasi. Im. Iya. Ya, kalau gue bilang sebenarnya balik lagi donasi itu tergantung apa yang kita melakuin ya. Donasi Iya. cuman dalam arti jangan ada keterpaksaan, cuma paling bagus itu ketika kita ada kepedulian sama orang lain, dan sekarang itu lebih spesifik ke arah orang-orang seni yang dulunya itu ya anggap aja, kalau gue mah gampang ya, anggap aja itu orang tua gue yang orang dagelan itu, orang itu lo bakal ini nggak sih, lo bakal tega nggak sih orang tua lo kayak begitu udah nggak ada kerja, abis itu dengan sendirinya kita juga bakal nyumbang banyak banget kok gitu loh. Jadi paling gampang itu ketika kita nggak mau ngasih orang, ya bayangin aja itu adalah keluarga kita atau nggak kita gitu loh. Sama seperti di jalanan lah, ketika kita malas untuk ngasih, bayangin aja lo 2 detik 3 detik jadi dia, lo minta gini terus tiba-tiba nggak ada yang ini, lo kasih lah. Mudah-mudahan banyak ya Im yang Mudah-mudahan menonton banyak di yang sini yang nonton, hatinya kayak yes, lo, yes. udah gitu Dan terus gue yakin banyak kok, dengan ini banyak banget, dan gue minta sama kalian semua untuk peduli sama orang-orang seperti itu, karena ya, kalau nggak ada kita siapa lagi bantu mereka? betul. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan terima Gitu. kasih lo udah buat Ya. kayak gitu ya sama kita, keren banget. Dan mudah-mudahan Ya, juga terima kasih untuk banyak orang. Kita memang ya itu lagi tadi yang kita bisa kasih adalah jasa, waktu ya. Yang penting adalah kemauan sih ya. Betul banget. Oke, Terima kasih Mbak I. terima kasih ya I. Terima kasih. Udah oke. Buat Jangan teman-teman lupa nonton ya, kreasi tanggal 26 Juli jam 7 malam. di YouTube ya, kita terus. Andil. Bye. Bye Mbak I. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.